Sadaka Talks Forum edisi keempat malam ini kembali hadir dengan tema Peradaban Islam Menjejak Nusantara dengan narasumber dosen Unisula dan peneliti budaya Jawa Dr. Susianto dan Ustadz Salim Afilah. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pembicara yang kami hormati yang luar biasa, gurunda kita Ustadz Salim Afilah, juga Dr. Susianto, Masya Allah. Dan juga para pemirsa sekalian, baik melalui Zoom maupun di YouTube. Alhamdulillah berbahagia sekali saya Afwan Riyadi dapat menjumpai Anda kembali dalam Sadaka Talks Forum edisi yang keempat, di mana Sadaka Talks Forum edisi keempat ini adalah awal dari sebuah trilogi peradaban Islam di Nusantara. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah peradaban Islam menjejak Nusantara. Agak cuma beda sedikit ya. Dan acara hari ini adalah kerjasama antara Sadaka Mulia dengan rekan-rekan kita yang sudah mensupport dengan luar biasa, yaitu lembaga-lembaga ini. Kami persilakan. Ya, yang pertama adalah Parfum Gue, parfum yang mengerti karakter dirimu seutuhnya. Jadi parfum ini adalah parfum karakter yang unik karena disesuaikan dengan kepribadian kita yang ingin membelinya. Ya, jadi silakan kalau teman-teman sekalian ingin parfum yang unik yang tidak ingin sama baunya dengan yang lain, bisa menghubungi website yang tertera di bawah itu ya. Kemudian yang kedua, The Cuci. Ini sebuah perusahaan wakaf yang bergerak di bidang mencuci karpet serta furniture. Ya, jika bapak-bapak, ibu-ibu mungkin karpet di masjid maupun di kantor atau furniture di rumah dan di kantor ingin dibersihkan, apalagi sekarang sudah menjelang beberapa masjid sudah dibuka, mungkin juga ada yang ingin dibersihkan, bisa menghubungi The Cuci melalui nomor yang tertera di situ. Para pemirsa sekalian, mungkin kita semua patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita sebagai bangsa Indonesia atau manusia Indonesia sudah dikaruniai sejak lahir tanpa kita meminta menjadi seorang muslim. Ya, dan keluarga besar kita pun juga banyak yang, atau mungkin hampir semuanya adalah seorang muslim. Gitu. Ini sebuah nikmat dari Allah SWT. Sesuatu yang tidak kita minta tapi Allah berikan. Makanya ada yang mengatakan, ya Allah, Engkau sudah memberikan nikmat Islam kepadaku tanpa aku minta, maka berikan kepadaku nikmat surga, sesuatu yang terus aku minta. Gitu. Jadi yang kita minta surga, insya Allah semoga Allah memberikan kita surga ini. Nah, pertanyaannya adalah, ini sebuah hal yang unik karena di Indonesia ini kita ketahui adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara kita lihat bahwa di Indonesia ini kita kenal juga memiliki ragam suku bangsa dan bahasa yang begitu banyak. Ya, bahkan kalau kita menyebut etnis pun juga cukup banyak. Ada etnis Melanesia, ada Polinesia dan lain sebagainya. Belum lagi kita bicara suku, belum lagi kita bicara bahasa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana latar belakang dan juga bangsa di Nusantara ini bisa menerima Islam dengan baik? Kita akan membahas dengan dua orang narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini, yaitu Ustadz Salim Afilah dan juga Dr. Susianto melalui tema-tema yang sudah kami persiapkan, insya Allah. Dan teman-teman sekalian, oh ya sebelumnya Ustadz Salim yang tadi menyebutkan ada Dr. Tiar Nur Bakhtiar, alhamdulillah Sadaka Talks Forum yang kemarin sebelumnya itu beliau menjadi salah satu pembicara. Jadi mengenai hubungan antara Turki dengan Palestina, intinya begitu. Baik, para pemirsa sekalian, kalau saya tadi seperti Dr. Susianto ya, hubungan dakwah ini jauh lebih besar dari sekedar hubungan politik saya kira. Jadi kalau saya lebih pada hubungan-hubungan dakwah ini luar biasa seperti Maulana Malik Ibrahim. Ya, kalau namanya Maulana Maghribi kan kemungkinan berasal dari Maghrib, Maroko. Kalau namanya Maulana Ibrahim As-Samarqandi kemungkinan dari Samarkand di Uzbekistan. Kalau namanya adalah ya ini Masya Allah ya. Kalau kita lihat ini jaringan globalnya
melampaui sekedar daulah-daulah, melampaui sekedar kekuasaan politik. Jadi misalnya kalau kita timbang dalam ukuran politik misalnya, pada masa Demak sudah berdiri dalam dakwahnya untuk wilayah Jawa misalnya gitu, itu Turki Utsmani masih kecil gitu ya. Itu Turki Utsmani masih sebuah daulah kecil, daulah kecil, dan baru membesar nanti kan pada masa Salim I di tahun 1518 itu baru mengambil alih wilayah Mamluk di Timur Tengah. Nah, kalau dilihat konteksnya, jadi saya lebih setuju bahwa hubungan dakwah itu jauh lebih besar dari sekedar hubungan politik gitu. Iya. Artinya Demak ketika itu belum menjadi vasal dari Turki Utsmani ya, walaupun bahkan belum ada bukti ya. Bahkan begini ya, kalau menurut De Graaf ya, Demak itu kan dibesarkan oleh narasi yang dibangun oleh Mataram. Jadi sumber-sumber tentang Demak yang dapat diandalkan itu ya hanya berasal dari naskah-naskah yang sudah ditulis di era Mataram. Artinya bahkan gelar sultannya itu kan anakronik. Artinya kemungkinan besar Raden Patah itu yang tetap namanya Raden Patah, digantungkan oleh Raden Dipati Unus, digantikan oleh Raden Trenggono. Jadi nama sebagai Sultan Trenggono atau Sultan Hadiwijoyo di Pajang misalnya itu, kalau menurut De Graaf itu waktu itu belum ada. Tapi para pujangga Mataram lah yang kemudian mengatributkan gelar Sultan kepada mereka. Jadi kalau saya ya antara percaya dengan De Graaf bahwa ada sesuatu yang kemudian dilakukan oleh para penerus ini untuk membesarkan dan memberikan kemuliaan kepada para pendahulunya, yaitu para pujangga dinasti Mataram, yang saya sangat senang dengan salah satu makalahnya Dr. Susianto dengan kesimpulan bahwa banyak pujangga Mataram itu melakukan deindianisasi dan kemudian otomanisasi sastra Jawa ya. Sesuatu yang sangat menarik gitu. Bahwa memang yang kemudian berorientasi ke Turki itu lebih banyak di masa era Mataram ya, termasuk masa penulisan serat Jongko Joyoboyo Musarar, serat Syekh Subakir dan lain sebagainya tadi. Matur nuwun Ustaz. Ini menarik apa yang barusan disampaikan oleh Ustaz Salim, karena ini ada satu pertanyaan pertama muncul justru jawabannya sudah ada disampaikan Ustaz Salim. Baik. Jadi Ustaz Salim ini agak visioner nih sepertinya. Ini jangan dianggap perusak durunge winarah loh ya. Kata orang Jawa, tahu sebelum dikasih tahu bahaya ini. Jadi pasti kan yang trending kemarin tentang Turki, jadi pasti pertanyaannya kan situ-situ juga. Bahkan dimungkinkan ya. Jadi istilah Wali Songo itu pun sebenarnya merupakan bentukan dari dinasti Mataram. Artinya ketika sosok-sosok yang kita bicarakan seperti Sunan Kalijogo, Sunan Giri dan seterusnya, itu bisa jadi pada masa mereka istilah Wali Songo itu memang belum ada. Karena di beberapa naskah yang berasal dari abad 15 dan 16, jadi misalnya Keropak Ferrara yang tersimpan di kota Ferrara Italia itu, di situ hanya disebutkan sebagai wali, jadi tidak disebut sebagai Wali Songo atau Wali Jawa dan betul. Jadi bisa jadi itu justru berasal dari era Mataram. Jadi yang membentuk itu ya, yang membentuk sejarah untuk kita, memutus dunia lama dengan dunia baru itu ya setelah era Mataram, termasuk nanti kerajaan Ngayogyakarta dan juga Surakarta gitu ya. Jadi ini menarik juga Mas Abang. Memiliki peran yang cukup besar. Menariknya teman-teman yang melakukan studi sejarah itu paling pusing kalau ditanyai Jawa abad ke-15 dan 16. Itu paling gelap. Itu di teman-teman sejarawan dianggap fase paling gelap. Kenapa? Karena mereka akan menemukan bahwa sumber-sumber yang bicara tentang abad 15-16 itu kalau sumber Jawa, semuanya sumber Mataram. Sementara kalau kemudian mereka mau mengakses sumber Barat belum banyak yang kemudian datang ke masa. Jadi kalau masa Mataram mereka bisa cross-check ke sumber-sumber VOC, ke sumber Belanda. Tapi masa abad 15-16 ini memang ya satu-satunya sumber Mataram. Dan ini perlu saya juga singgung, sangat menarik bahwa sejak mulai dari Raffles menulis History of Java, John Crawford menulis History of Indian Archipelago, kemudian diikuti oleh semua Javanolog dan Indolog ya. Ke sini itu framingnya adalah Islam di Jawa itu adalah Islam sinkretis Hindu.
Itu framing yang dibikin oleh Raffles, oleh John Crawford, kemudian diikuti oleh para ahli peneliti sampai sekarang. Bahkan saya akan menyebut sampai Clifford Geertz ya, sampai kemudian ke mungkin yang sekarang yang masih hidup, masih sugeng Profesor Peter Carey, sampai kemudian yang baru meninggal kemarin MC Rifles, itu masih kemudian memandang Jawa sebagai Islam Jawa sebagai sinkretis dengan Hindu. Padahal Profesor Nancy Florida itu ketika kemudian meneliti naskah-naskah di Keraton Surakarta, Mangkunegaran dan Radya Pustaka yang selama ini dipersepsi sebagai Islam sinkretis Hindu di keraton, beliau meliti 700.000 halaman naskah itu yang berbau Hindu, itu pun dalam bentuk cerita wayang ya, yang dianggap berbau Hindu itu adalah cerita wayang, yang cerita wayang itu kita tahu adalah cerita sehari-hari masyarakat Jawa, itu cuma 10%. Mayoritas naskah itu Islam, tasawuf, suluk. Ya salah satunya itu yang sangat luar biasa, Serat Sesingir yang diteliti oleh Dr. Susianto itu dasar. Jadi kita selama ini menganut teorinya para Indolog dan Javanolog ini seakan-akan Islam di Jawa itu Islam sinkretis Hindu, dan itu yang terlihat konon di keraton-keraton. Padahal tadi dari bukti-bukti berbagai naskah yang ada, ini bukan Islam yang hadir adalah sebuah Islam yang betul-betul Islam, bukan sinkretis gitu. Iya, luar biasa. Kenapa Ustadz saya bilang luar biasa? Karena ini pertanyaan kedua sudah dijawab. Ini wali memang begini. Wali. Tapi bahaya ini bahaya. Tapi nggak apa-apa, saya bacakan aja. Karena memang ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Yang pertama tadi dari Pak Radian, mana tadi di atas ya, mohon maaf, Nyun Sewu, Pak Radian Nugroho. Mau tanya ke pembicara sesi pertama terkait peta penyebaran agama awal di Indonesia itu apakah memang murni lewat dakwah atau proses politik? Ya ini kan tadi sudah terjawab oleh Ustaz Salim ya, bahwa memang semangat dakwah dan ukhuwahnya itu lebih kuat daripada politik, walaupun tadi juga Dr. Susanto menyampaikan ada kepentingan ya dari untuk mensupport, atau Ustaz Salim ya mengatakan untuk mensupport jihad di pusat-pusat Islam di dunia ini, kemudian mereka juga harus mengamankan jalur-jalur perdagangan gitu Ustaz ya. Tapi tetap ukhuwah ini tetap lebih penting ya, dakwah itu lebih terlihat. Tapi mungkin berkaitan dengan pertanyaan kedua mungkin agak sedikit diperdalam Ustaz. Jadi pertanyaan dari Pak Radian juga tentang sinkretisme tadi. Sementara di Jawa ini juga masih ada praktek-praktek yang tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya contoh proses untuk menikah menghitung hari, kemudian mitoni, melahirkan dan lain sebagainya, seperti itu. Itu yang lebih tepat menjawab Dr. Susianto, bukan saya. Oh begitu ya? Iya. Ada cerita sejarahnya ternyata ya. Jawa yang jauh lebih punya otoritas untuk menjawab. Oh oke. Silakan Dr. Susianto. Ini sebenarnya melempar aja itu Ustaz Salim. Jadi kalau kita mengamati ya, ada beberapa, ini jadi nggak enak ini saya mau jawab ini. Enggak apa-apa, silakan. Kalau kita mengamati, memang kita temukan gitu ya, ada beberapa persoalan yang kemudian dihadapi dalam dunia dakwah kita hari ini. Karena kita melihat sebenarnya Jawa yang kita hari ini miliki, Nusantara yang hari ini kita hadapi, ini adalah bagian dari proses Islamisasi yang belum selesai. Saya mengutip salah satu teori yang pernah ditulis oleh Zamakhsyari Dhofir dalam buku beliau Tradisi Pesantren. Jadi biasanya kalau kita membicarakan tentang dunia pesantren, maka tulisan dari Pak Zamakhsyari Dhofir ini biasanya jadi rujukan itu ya. Jadi Islam itu tersebar kalau di sini kasusnya Jawa begitu ya, tapi saya kira ini nanti juga bisa digunakan untuk membahas daerah-daerah yang lain gitu ya. Jadi Islam itu tersebar di Jawa, itu setidaknya melalui 2 tahapan. Jadi 2 tahapan penting. Jadi ada 2 gelombang pengislaman yang terjadi di Jawa. Yang pertama adalah pengislaman yang terjadi sebelum abad ke-16 dan pengislaman yang terjadi setelah abad ke-17 dan berikutnya gitu ya. Jadi gelombang yang pertama itu adalah gelombang di mana pada saat itu para dai kita, para ulama kita berusaha untuk memasukkan orang Jawa. Yang diperlukan pada tahapan ini adalah kuantitas. Jadi yang penting masyarakat tertarik terlebih dahulu, jadi mereka bisa ditarik ke dalam kebudayaan Jawa. Jadi biasanya metode dakwah yang digunakan itu menggunakan tradisi-tradisi lama atau memanfaatkan tradisi lama. Jadi ini strateginya intifa ini berarti ya. Jadi memanfaatkan.
Jadi misalnya tadi sudah sempat disinggung oleh Ustadz Salim Afilah gitu ya. Jadi misalnya di situ yang dimanfaatkan adalah wayang. Kita tahu cerita wayang itu berasal dari kitab Mahabharata dan sekaligus Ramayana. Kalau kita pernah membaca ini saya kira kita nanti akan menemukan bahwa kitab ini memang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang berasal dari India, termasuk ajaran agama yang berkembang di sana begitu ya. Akan tetapi nanti kita menemukan ada bentuk lain dari wayang. Agak terputus. Ya. Oh, sinyal. Saya Susianto terputus sepertinya. Oh, mungkin ada masalah koneksi dengan beliau di tempat beliau, Ustaz Salim. Aduh, sayang banget, lagi penting banget ini. Iya betul, ini luar biasa. Ini beliau menyadari nggak ya kalau agak putus? Mungkin nanti biar. Ini. Oh, sudah masuk. Nah, sudah masuk lagi. Alhamdulillah. Ya mohon maaf, ini tiba-tiba terputus. Sampai mana saya tadi ya? Jadi saya ulangi sedikit. Sampai Ramayana, seingat saya tadi. Sampai Ramayana, ya. Ramayana. Jadi Mahabharata dan Ramayana tadi gitu ya. Jadi naskah ini jelas merupakan naskah yang sebelumnya terpengaruh oleh konsep-konsep keagamaan, termasuk ritual yang berasal dari India. Akan tetapi di Jawa ternyata cerita ini kemudian diubah sedemikian rupa. Misalnya, jadi di situ ternyata para ulama kita melakukan dua konsep penting dalam proses Islamisasi. Jadi para ulama itu memanfaatkan budaya lama, bukan melakukan dekulturalisasi, artinya bukan menghilangkan budaya. Karena sadar bahwa masyarakat ini masyarakat yang sudah berbudaya. Kalau budaya itu langsung dihilangkan atau langsung dihakimi, khawatirnya justru nanti terjadi proses gegar budaya gitu ya. Betul. Maka ada dua proses penting yang dilakukan di sana. Jadi mau tidak mau ini adalah kitab yang disakralkan oleh penganut agama tertentu, maka di situ dilakukan dua proses. Yang pertama adalah desakralisasi. Jadi nilai-nilai sakral itu kemudian diubah sedemikian rupa, dan kesakralan itu kemudian dialihkan pada substansi yang lain. Kemudian yang kedua adalah demitologisasi. Jadi konsep-konsep yang mistis, mitologis itu kemudian diubah sedemikian rupa. Karena dalam konsep Islam, jadi terkait dengan proses sakral, kemudian terkait dengan proses yang dihubungkan dengan kekuatan dan seterusnya, itu harus dihubungkan dengan keberadaan Allah. Maka di situ nanti terjadi, jadi dalam gelombang pertama ini terjadi perubahan. Jadi misalnya ya, kalau kita membaca dalam Mahabharata dan Ramayana, jadi konsep tentang dewa gitu ya, itu selalu jadi dewa itu dianggap sebagai Tuhan. Jadi mereka memang diposisikan sebagai Tuhan. Tapi dalam wayang Jawa ini sudah berbeda. Jadi konsep tentang dewa, cerita-cerita wayang Jawa itu justru menempatkan dewa itu dalam posisi yang tidak mengenakkan. Jadi dewa itu ditempatkan tidak enak. Sering salah. Gitu ya. Ada cerita ya sering salah gitu. Misalnya suatu ketika ada serangan yang dilakukan oleh menyerang Kayangan. Nah, para dewanya kalah. Raksasa ini kan digambarkan sebagai makhluk yang sandal, bisa mengalahkan Tuhan gitu. Nanti Tuhannya minta bantuan pada manusia. Manusia itu adalah para satria. Satrianya bisa mengalahkan raksasa. Di sini sebenarnya sedang terjadi proses demitologisasi. Jadi sakral, jangan lagi menyakralkan dewa, tapi ada wujud kesakralan yang lain. Kemudian juga kisah-kisah yang tidak sesuai dengan Islam juga dihilangkan. Misalnya, kita tidak akan menemukan dalam wayang Jawa itu seorang Drupadi itu menikahi 5 orang Pandawa. Karena ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam. Tapi kita masih bisa menemukan cerita semacam ini berkembang di timur Pulau Jawa begitu. Itu masih berkembang di sana. Kenapa hal semacam ini terjadi? Jadi meskipun saat itu jadi ingin menjaring gitu ya, jadi ingin menjaring masyarakat agar masuk Islam, tapi juga kontennya itu sudah dirubah sedemikian rupa. Kemudian berikutnya adalah tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu adalah tahapan pemurnian. Jadi kalau sebelumnya mereka sudah dimasukkan ke dalam Islam, jadi mereka sudah masuk ke dalam Islam, seneng sih dengan Islam, sudah senang dulu dengan Islam gitu ya. Maka dalam tahapan kedua itu adalah tahapan pembenahan. Jadi setelah itu dibenahi. Jadi kalau yang akidahnya belum bagus maka dikokohkan, yang amaliyahnya belum baik maka kemudian ditingkatkan, kemudian yang akhlaknya belum baik maka kemudian
Di situ ada proses akselerasi gitu. Akan tetapi tahapan ini ternyata terganggu dengan kedatangan bangsa Barat. Apalagi di situ Barat ternyata pada masa berikutnya ternyata juga punya proyek-proyek. Proyek-proyek ini adalah proyek yang digambarkan, jadi salah satunya digambarkan oleh para sejarawan Barat sendiri, itu disebut sebagai strategi memangkas Islam. Terutama ini dilakukan setelah abad ke-19. Jadi abad 19 ini oleh para sejarawan ini sering dikenal sebagai abad misi. Di situ ada proses untuk memarginalkan Islam sedemikian rupa. Bahkan kalau di Surakarta itu bahkan sampai dibentuk satu lembaga yang secara khusus digunakan untuk memarginalkan peran Islam. Jadi lembaga ini adalah lembaga Institut Furde Javanista. Jadi lembaga ini didirikan tanggal 27 Februari tahun 1832. Tugasnya apa? Tugasnya mengangkat kembali tradisi-tradisi lama, termasuk naskah-naskah itu dihilangkan sedemikian rupa. Kemudian mereka juga berusaha untuk menerjemahkan kitab suci mereka ke dalam bahasa Jawa. Jadi ini tugas dari Institut Furde Javanista atau lembaga bahasa Jawa yang ini terkait oleh pemerintah Belanda. Izin menyela jadikan. Terkait dengan trauma kolonial terhadap Perang Diponegoro, karena di Perang Diponegoro itu peran antara para bangsawan dengan para santri bisa bekerja sama dengan begitu luar biasa, dan Belanda tahu tulang punggung dari perang yang paling memakan biaya terbesar dan memakan korban jiwa terbanyak di pihak Belanda ini adalah karena orang Jawa yang menghayati Islam sebagai ideologi perang sabil, sebagai jihad fisabilillah. Maka memang pasca perang Jawa itulah deislamisasi Jawa itu terjadi secara masif. Tadi makanya lembaga ini saja berdirinya tahun 1832, tepat setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830. Betul. Jadi memang ada hubungannya dengan Perang Jawa, jadi lembaga yang saya ceritakan itu. Apalagi ini, jadi kalau kita misalnya menjadi orang Jawa saja misalnya, kemudian kita harus hidup dalam dunia lama, kita ini jadi susah banget, misalnya gitu ya. Jadi terkait dengan konsep ruatan misalnya, ini kan sebenarnya tradisi yang berasal dari masa sebelum Islam, tapi masih berkembang di sebagian masyarakat kita. Kalau misalnya ada anak satu gitu ya, anak satu, jadi anak itu hanya lahir dari kedua orang tuanya satu-satunya. Jadi kalau orang Jawa menyebut ini sebagai ontang-anting gitu ya. Maka dia harus diruat. Kalau ada anak kedono kedini misalnya, jadi dua anak bersaudara, laki-laki dan perempuan, ini juga harus diruat, dan ruatannya itu tidak murah. Kalau zaman dulu itu biasanya ruatan itu dengan cara nanggap wayang gitu ya. Bayangkan kalau masa sekarang ya, nanggap wayang itu nggak 20 juta mungkin juga masuk itu ya kalau sekarang. Ini saya kira menyesatkan. Maka menjadi Islam itu lebih minimal 20 juta itu, 20 juta. Ini mau naik hajinya kapan gitu. Jadi ada belenggu-belenggu yang kita peroleh dari kebudayaan. Jadi makanya kita menghayati kebudayaan itu harus dengan cara yang dinamis. Jadi kita melihat juga perkembangan yang terjadi agar budaya itu tidak membelenggu kita, sehingga fitrah kita justru kita gadaikan begitu ya. Jadi saya kira itu. Ya. Terima kasih Dr. Susianto. Luar biasa. Sebenarnya ini memperdalam tadi yang sudah disampaikan ya di awal juga tentang sinkretisme. Tapi ada satu pertanyaan Ustaz. Sebenarnya sejak kapan kemudian sinkretisme antara Islam dengan kebudayaan yang pernah berkembang ya? Tadi disampaikan agar tidak terjadi gegar budaya. Apakah memang ini kemudian berkembang sejak awal datang Islam atau baru belakangan ini setelah adanya upaya untuk memisahkan Islam dengan masyarakat Jawa tadi? Kalau saya secara pribadi gitu ya, saya tidak pernah memilih istilah sinkretisme. Karena di situ justru kita tidak melihat keluasan Islam atau kekuatan dari Islam itu muncul. Tapi saya lebih memilih istilah Islamisasi. Karena di situ maka Islam itu nilai-nilainya bisa terlihat lebih aktif gitu ya. Jadi ketika saya tadi bercerita tentang proses bagaimana wayang digunakan sebagai media dakwah, di situ sebenarnya terjadi proses Islamisasi. Tapi bisa saja kita mendefinisikan bahwa proses Islamisasi itu belum selesai. Jadi di situ tadi kan ada dua tahapan yang terjadi, ada proses demitologisasi, desakralisasi dan seterusnya. Akan tetapi beberapa nilai yang berasal dari kebudayaan lama, termasuk nilai ini adalah nilai yang berasal dari India, itu tetap hidup. Kenapa tetap hidup di situ?
apakah itu nanti tidak akan menyebabkan misalnya itu ya, tidak akan menyebabkan kesesatan rakyat yang sebelumnya sudah memilih Islam? Ternyata ada juga fungsinya. Jadi misalnya ya, kalau kita mengamati ajaran yang berasal dari proses indianisasi, kita akan menemukan konsep tentang tumimbal lahir misalnya. Jadi konsep tentang kelahiran kembali. Jadi manusia itu hidupnya tidak hanya satu kali, tapi manusia itu setelah hidup hari ini, maka dia bisa hidup pada masa berikutnya gitu. Reinkarnasi. Reinkarnasi, tumimbal lahir gitu ya. Jadi kalau dalam wayang kita menemukan, jadi Krishna itu reinkarnasi dari Wisnu, itu tetap kita temukan. Tapi nanti kita juga akan menemukan bahwa ada dewa yang turun kepada manusia. Dia ini di kalangan manusia justru direndahkan sedemikian rupa. Dia adalah Semar, dia adalah reinkarnasi dari Esmaya. Tapi di situ nanti juga diperlihatkan kepada kita gitu ya. Ternyata kadangkala Krishna itu kalah dengan Semar. Bahkan Batara Guru Raja para dewa pun itu dikalahkan oleh Semar. Padahal Semar itu di hadapan kesatria, dia itu kalau dalam konsep Jawa kan gedibal sama likur. Jadi dia ini kan lumpur gitu ya, lumpur yang paling bawah, lumpur yang menempel di kaki yang paling bawah. Jadi bisa diinjak sedemikian rupa. Ini sebenarnya adalah konsep demitologisasi dan desakralisasi. Di situ substansi dari kebudayaan lama diganti dengan substansi yang lebih Islami. Tapi kita bisa melihat di sini ada unsur yang belum selesai dalam proses Islamisasi. Maka menjadi kewajiban bagi generasi berikutnya untuk melanjutkan langkah-langkahnya, untuk melanjutkan prosesnya agar bisa lebih Islami. Nah di situ maka proses pemurnian, purifikasi di tahapan yang kedua yang terhenti karena kedatangan bangsa Barat itu harus dilanjutkan gitu. Saya kira begitu, Mas Afwan. Saya setuju dengan tadi Mas Afwan bahwa istilah sinkretisme ini kan paradigma para peneliti Barat tadi yang dimulai dari sejak Raffles ya. Kita tidak pada posisi setuju dengan itu bahwa satu memang ada proses yang belum selesai di dalam Islamisasi yang dilakukan di Jawa. Yang kedua, jadi memang sejak kekalahan Pangeran Diponegoro itu ya, dengan berbagai cara kemudian Belanda mencoba untuk memisahkan Jawa dengan Islam. Juga bagaimana kemudian ternyata teori belah bambu, ada yang diinjak, ada yang diangkat itu sudah dipraktekkan di Perang Diponegoro. Kalau ada bangsawan menghentikan perang atau menyerah atau kemudian mau bergabung dengan Belanda, itu perlakuannya luar biasa baik. Seorang Sentot saja yang bangsawan dari Madiun gitu ya, itu mendapatkan 10.000 ringgit, kemudian dikasih seragam, kemudian diangkat menjadi perwira ya, kemudian dikirim ke Sumatera untuk berperang dengan Padri, tapi ternyata Masya Allah, Allah selamatkan, beliau tetap berpihak pada Padri sehingga dibuang ke Bengkulu. Tapi coba apa yang dialami Kiai Mojo misalnya. Kiai Mojo itu begitu ditangkap di Kembangarum, dibawa ke Semarang, itu di dalam keretanya aja kereta penjara, ya dibawa ke Batavia dengan kapal, itu pun di dek bawah. Ketika di Batavia ditahan itu di dalam Stadhuis di sekarang Museum Fathahillah itu ya, itu di lantai bawah. Beliau itu hampir 4 bulan tidak melihat matahari. Jadi perlakuan kepada ulama yang sudah sangat keras dilakukan oleh Belanda itu terjadi di Perang Diponegoro. Sementara kepada bangsawan mereka menawarkan yang enak-enak. Jadi belah bambu untuk memisahkan Jawa dengan Islam itu sudah dimulai saat itu. Jadi ini peristiwa yang kemudian semakin meneguhkan Belanda untuk melakukan deislamisasi. Jadi di sini kita tadi islamisasi belum selesai, tetapi kemudian sudah terjadi deislamisasi, khususnya terhadap Jawa, ini yang dilakukan oleh Belanda itu. Jadi. Dan kalau melihat tadi ada fakta sejarah bahwa Giri Kedaton ini menjadi pusat penyebaran Islam di seluruh kerajaan atau kesultanan di Nusantara, maka kalau kita bicara tentang Jawa, akhirnya juga bicara tentang Nusantara pula, Ustadz ya. Betul. Iya. Baik, ini ada satu pertanyaan juga menarik, kembali ke Ustadz Dr. Susianto, tentang apakah ada fakta-fakta sejarah tentang pelaksanaan hukum-hukum Islam yang entah mungkin yang menanya ini melihat simbolisasi hukum-hukum Islam yang dilakukan itu seperti misalnya potong tangan atau rajam dan sebagainya. Bagaimana Ustadz? Ini beliau menguasai Dr. Susianto, Pengadilan Surambi. Iya. Iya, silakan dokter. Halo. Sebentar lagi. Jadi tentang fakta hukum Islam ya.
Jadi kita menemukan gitu ya. Jadi memang pelaksanaan hukum Islam itu sudah pernah dilaksanakan termasuk salah satunya di Pulau Jawa, dan saya yakin juga di beberapa wilayah Nusantara yang lain. Jadi kita menemukan kalau misalnya di Kerajaan Surakarta dan sekaligus Yogyakarta, jadi dua kerajaan ini dulu pernah membentuk satu panitia khusus. Jadi panitia ini adalah panitia yang kemudian merumuskan kitab undang-undang yang digunakan oleh kedua negara. Jadi kitab ini adalah kitab yang pada masa berikutnya disebut sebagai kitab Angger-Angger gitu ya. Jadi dalam kitab Angger-Angger ini, kitab Angger-Angger ini adalah kitab yang berisi tentang praktek hukum yang dirumuskan dari 6 kitab dalam mazhab fikih Syafi'i. Jadi kitab ini kemudian digunakan dalam pengadilan gitu ya. Jadi pengadilan-pengadilan yang diselenggarakan di Pulau Jawa pada saat itu, karena memang Pulau Jawa ini kan pada masa itu terbagi menjadi, terutama wilayah ini ya, Jawa Tengah sampai sebagian dari Jawa Timur ini kan terbagi antara Surakarta dengan Yogyakarta. Jadi hukum yang ada di sana yang ditetapkan adalah hukum Islam dan mengambil mazhab Syafi'i. Ada banyak cerita tentang hal ini. Jadi nanti ada petugas-petugasnya, ada algojonya dan seterusnya. Dan hukum Islam saat itu sudah ditegakkan, termasuk diantaranya adalah hukum potong tangan gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi memang sudah ditegakkan. Jadi hukum Islam itu sudah dilaksanakan di Indonesia. Sementara hari ini kita justru menganut hukum yang ditinggalkan oleh kaum kolonial begitu ya hari ini. Bisa juga dirujuk bukan cuma di Jawa, sampai ke berbagai wilayah Nusantara yang lain. Misalnya di Aceh. Ada kisah yang sangat terkenal, Iskandar Muda itu merajam putra mahkotanya. Bayangkan, ini putra mahkota, karena kemudian kedapatan berzina, maka dia dirajam oleh Iskandar Muda, dan kemudian melahirkan satu hadis maja atau peribahasa Aceh yang sangat terkenal, yaitu ucapan beliau ketika dengan air mata melemparkan batu kepada anaknya itu, beliau mengatakan, mate anak mepajrat, mate hukum hana padamida. Kalau mati anak bisa ada kuburnya, tapi kalau mati hukum kemana hendak dicari gitu ya. Jadi ini luar biasa, makanya nanti beliau digantikan oleh putrinya Sultanah Safiyatuddin ya, didahului oleh menantunya dulu yaitu Sultan Iskandar Sani, kemudian ke Sultanah Safiyatuddin. Padahal punya putra mahkota, tapi dihukum mati ketika sang ayah masih hidup karena melakukan perzinaan. Jadi ini bisa dibayangkan bahwa pada masa itu hukum Islam ini hidup sekali. Jadi kalau kemudian sekarang sisa-sisa dari hukum Islam itu sangat-sangat minim kita dapati di Nusantara, ya memang sekali lagi pasca kekalahan Diponegoro itu ada satu upaya betul-betul untuk diislamisasi dalam segala bidang, termasuk dalam soal hukum, dan menggantinya dengan kodeks ya, yang kemudian hukum-hukumnya pidana, perdata dan sebagainya merujuk kepada hukum Belanda yang bersumber dari kodeks Napoleon. Iya. Dan proses itu pun bukan hanya untuk Jawa ya, karena kita lihat bukan untuk Jawa, ya. Sunda Kurgronya datang pertama sama. Juga justru di Aceh begitu ya. Ya, kerajaan Islam itu pasti hukumnya hukum Islam gitu ya. Iya. Betul sekali. Iya. Baik, terima kasih Jazakallah. Baik, ini mungkin ada beberapa peserta yang ingin bertanya via Zoom. Kami persilakan untuk raise hand, nanti akan dibukakan satu. Mohon maaf karena memang waktunya sangat sempit ya. Untuk satu pertanyaan silakan. Ada untuk peserta? Oh, belum ada. Baik, belum ada. Karena memang waktu. Oh, ada satu. Oh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Iya. Ya, terima kasih moderator. Oke, Ustadz, mungkin mau tanya terkait ini, saya berasumsi ya kalau Islam di Indonesia itu pada saat abad mungkin 17-16 itu sudah 100% gitu ya, penduduknya itu sudah Muslim ya, mungkin bagian timur aja Banyuwangi segala ya. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang kan tidak 100% ya, jadi ada kantong-kantong Kristen juga ya. Nah itu titik baliknya pada saat apa ya? Mungkin Ustadz Susianto atau Ustadz Salim bisa bercerita ya. Terus yang kedua, itu disertasi beliau itu. Terus berikutnya mungkin ini ya, kalau berkaca dengan teman-teman saudara-saudara kita yang di Suriname itu kan kalau saya lihat secara budayanya kan seperti itu tadi ya, Islamisasinya belum sempurna ya.
Nah itu apakah berarti memang karena setahu saya sejarahnya kan dari Suriname itu kan pindah dari Jawa itu kan abad 19 ya. Memang berarti pada saat itu memang kondisi Jawa, budaya Jawa di sana memang belum gerakan purifikasi itu memang belum berjalan gitu ya. Sehingga memang sampai sekarang itu ya sampai sekarang itu masih lebih banyak dalam tanda petik sinkretisme tadi. Terima kasih Ustaz. Ya. Dr. Susianto mungkin tadi sudah dilempar oleh Ustadz Salim untuk menjawab. Silakan dokter. Tesis kok disertasi, tesis beliau. Tesis beliau. Unmute Bang. Oh, masih di mute ya? Oh, sudah. Mohon maaf. Ini tadi bagian awal saya agak sedikit terganggu jaringan saya, jadi bagian awal sedikit tadi agak hilang. Oh iya. Mohon maaf, silakan Ustaz. Mungkin bisa direview sedikit. Oh iya. Jadi terkait dengan pertanyaan. Tadi Mas Yudanto, Pak Yudanto mengasumsikan bahwa ketika abad ke-17, 18, 19 mungkin itu masyarakat Nusantara itu mungkin hampir 100% Muslim. Karena masifnya kesultanan Islam di seluruh Nusantara ini, Ustaz. Nah, tapi kemudian kita temui pada hari ini banyak juga kantong-kantong non-Muslim yang ada gitu ya, seperti misalnya Kristen atau di Bali juga Hindu dan lain sebagainya gitu. Nah, ini apakah sejak kapan kantong-kantong ini terbentuk begitu? Iya. Ada bagian dari perpolitikan yang dilakukan oleh Belanda. Jadi pada saat Belanda berada di wilayah Indonesia di masa lampau, jadi ada strategi yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat Belanda sekitar abad 19. Tadi sudah sempat saya singgung, jadi strategi ini diantaranya adalah strategi memangkas Islam. Di situ nanti dikembangkan beberapa teori, termasuk diantaranya adalah teori yang pernah diungkapkan oleh Snook gitu ya. Jadi ketika memperlakukan Islam itu, maka setidaknya Islam itu nanti diposisikan dalam 3 kelompok besar. Jadi yang pertama adalah, saya kira ini pun bisa dilaksanakan sampai hari ini gitu ya, oleh kalangan yang barangkali agak berusaha untuk marginalkan Islam. Jadi yang pertama adalah golongan Islam politik. Jadi yang dimaksud dengan golongan Islam politik ini adalah golongan yang menggunakan Islam sebagai orientasi perpolitikan untuk mencapai kekuasaan. Jadi terhadap golongan ini, maka pemerintah Belanda pada saat itu dianjurkan oleh Snook. Jadi ketika bertemu dengan golongan ini, maka golongan ini harus ditindas. Sebisa mungkin mereka jangan sampai muncul ke permukaan. Karena kalangan Islam yang kemudian menggunakan Islam itu sebagai orientasi politik ini bisa membahayakan posisi Belanda pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah Islam ibadah. Jadi terhadap Islam ibadah ini, maka masyarakat itu harus jadi masyarakat yang kemudian menggunakan Islam dan orientasinya itu hanya beribadah. Jadi yang dimaksud dengan Islam itu, kalau dulu sangat terkenal, Islam itu ya Isya, kemudian subuh, luhur, asar, dan maghrib gitu ya. Jadi Islam itu ya sholat itu ya. Jadi bagi orang Islam ya hanya sekedar sholat, kemudian kalau punya duit ya nanti bisa naik haji, kalau mampu itu ya, maka dia bisa naik haji, baik mampu dari sisi perjalanan atau mampu dari sisi harta. Nah, terhadap kalangan ini, maka Snook memberikan nasihat. Jadi golongan ini harus difasilitasi. Butuh masjid, ya bangunkan masjid. Kalau mereka butuh perjalanan haji, ya sediakan maskapainya. Sediakan pengawalan selama perjalanan, sambil bisa mengawasi mereka selama berada di Mekah. Kemudian yang ketiga adalah golongan Islam budaya. Yang dimaksud dengan golongan Islam budaya ini sebenarnya mereka ini belum dikatakan berislam secara formal. Artinya belum melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tapi orientasinya ini masih orientasi ke masa lalu. Jadi terhadap golongan ini, maka biasanya mereka ditempatkan jadi mereka ketika misalnya tinggal di satu wilayah tertentu, wilayah ini adalah wilayah yang tidak diperbolehkan diganggu oleh para da'i. Jadi para da'i itu dijaga sedemikian rupa agar tidak bisa memasuki wilayah mereka. Kenapa? Karena mereka ini direncanakan, mereka akan ditumbuhkan sebagai lawan yang berasal dari dalam untuk melawan Islam. Nah, selain itu, jadi ada strategi yang lain yang diterapkan, yaitu strategi melalui proselitisme. Jadi strategi ini adalah strategi untuk mengkonversi masyarakat yang sudah beragama Islam agar berpindah kepada agama mereka. Jadi masing-masing ini sudah dibagi sedemikian rupa. Jadi nanti ada termasuk proselitisme. Ketika tadi saya berbicara tentang Institut für Javanistal yang didirikan di Surakarta, ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi proselitisme ini. Jadi strategi untuk mengkonversi masyarakat agar berpindah agama.
Kenapa? Karena lembaga ini awalnya usulannya justru dari lembaga kitab suci. Lembaga kitab suci yang berasal dari Belanda. Jadi tujuan mereka memang ingin menerjemahkan, kemudian melakukan proses proselitisme di kalangan masyarakat Jawa. Jadi melakukan proses untuk mengkonversi agama masyarakat Jawa. Jadi kalau kita nanti misalnya melihat sejarah yang terjadi di Sumatera Utara, itu pun hal yang sama juga terjadi. Ternyata kedatangan, kalau menurut bukunya Pak Uli Kozok begitu ya, jadi kedatangan para misionaris ke sana, itu ternyata, jadi kedatangan Belanda ke sana, itu ternyata juga karena peran dari para misionaris. Padahal kita mengetahui di kalangan masyarakat sana yang kemudian beragama lain itu, jadi sosok seperti Nommensen ini justru dianggap sebagai orang suci. Jadi dia dianggap sebagai pembela masyarakat setempat dalam melawan Belanda. Tapi pada masa sekarang ternyata setelah ditemukan dokumennya justru itu ceritanya berbeda. Jadi justru tokoh seperti Nommensen ini termasuk orang yang terlibat mendatangkan tentara Belanda untuk menganeksasi wilayah Sumatera Barat gitu. Jadi memang ada peran gitu ya dari kalangan masyarakat Barat untuk melakukan proses-proses semacam itu. Termasuk kalau kita mengamati bagaimana kedatangan bangsa Spanyol, ini pun ternyata juga berkaitan dengan proses keagamaan. Jadi Paus Alexander ke-6, pada masa itu pernah suatu ketika beliau kemudian mengundang Spanyol dan sekaligus Portugis. Jadi pada saat itu kedua bangsa ini sedang melakukan persaingan. Jadi persaingannya karena mereka ternyata menemukan tanah jajahan di belahan dunia lain dan mereka kemudian berkonflik atas itu. Nah, kemudian Paus Alexander ke-6 itu kemudian membuat satu aturan. Aturan itu adalah aturan yang membagi bumi itu ke dalam dua bagian. Jadi bumi itu ditarik satu garis sekitar 700 sekian kilometer dari sebelah barat Kepulauan Azores. Jadi ditarik sebuah garis imajiner yang membagi bumi itu menjadi dua bagian. Jadi ada sebelah barat garis dan ada sebelah timur garis. Sebelah barat garis itulah yang kemudian dikenal sebagai barat, sebelah timur garis itulah yang kemudian dikenal sebagai timur. Sebelah barat garis yang dikenal sebagai barat itu kemudian menjadi tugas dari Spanyol. Ada 3 pesan yang kemudian diberikan di sana. Jadi yang pertama adalah pesan untuk mengambil kekuasaannya, jadi untuk berkuasa di sana, kemudian ambil kekayaannya, kemudian setelah itu sebarkan agama. Kemudian yang sebelah timur garis itu ditugaskan kepada Portugis. Pesannya juga sama, jadi ambil kekayaannya, kemudian kuasai, setelah itu sebarkan agama. Jadi kedua bangsa ini kemudian melakukan penjelajahan, ternyata mereka ketemu di dunia timur. Dan salah satu tempat pertemuannya adalah di Indonesia hari ini. Jadi salah satunya adalah Pulau Maluku gitu ya. Jadi Maluku akhirnya dikuasai oleh Portugis, tetapi dia harus membayar kepada Spanyol sebanyak 350.000 cruzados. Di situ kita bisa melihat gitu ya, ada peran-peran bukan sekedar politik saja, tapi juga ada peran keagamaan yang bermain di situ. Jadi orang-orang Eropa lah yang kemudian membawa itu ke tanah air kita, sehingga hari ini tersebar. Kalau kita melihat buku-buku yang hari ini tersebar gitu ya, ya kebanyakan hal semacam ini ditolak. Tetapi kalau kita melihat sejarah ini, jadi sejarah ini justru akhirnya terungkap itu ya. Jadi semakin kuat penolakan, semakin kuat menghindari itu sebagai evasif identity gitu ya. Maka justru akan semakin kelihatan. Jadi kitalah yang hari ini harus mengawal sejarah ini agar bisa diceritakan dengan baik kepada anak cucu kita barangkali begitu. Saya kira mekaten. Nggih, matur nuwun sangat. Saya kira Ustaz Salim mungkin mau menambahkan sedikit? Udah cukup insya Allah, kalau ditambahi malah berkurang nanti. Baik, jazakumullah khair. Jazakumullah khair jaza. Terima kasih Dr. Susianto dan Ustaz Salim Afillah atas diskusi yang luar biasa pada kesempatan malam hari dalam Sadaqah Talks Forum keempat. Ini saya sebenarnya masih ingin bisa lanjut lagi dan sepertinya para peserta juga demikian karena masih banyak pertanyaan yang juga hadir dan mohon maaf ya belum bisa disampaikan sehingga juga belum bisa terjawab. Semoga tetap setia untuk mengikuti Sadaqah Talks Forum. Siapa tahu bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian pada Sadaqah Talks Forum edisi berikutnya. Ini ada sedikit curhat nih Ustaz Salim nih, teruntuk Ustaz Salim. Dari Bu Desi. Beliau ini adalah guru SMP sejarah, guru sejarah SMP kelas 9. Pelajarannya tentang sejarah masuk ke Islam Indonesia dan tradisi Islam Nusantara, tapi dari Pagar Alam Sumatera Selatan.
Kapan Ustadz bisa meneliti budaya suku Melayu Basemah, Kota Pagar Alam? Waduh, jadi yang peneliti itu Dr. Susianto, bukan Susianto. Saya itu narator. Mungkin karena Ustadz Salim banyak menulis buku ya. Cerita aja. Narator. Siap. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa tulis satu saat tentang itu. Tapi tentu peran yang lebih dekat, lebih utama ya. Kalau ibu guru mau melakukan riset, meneliti, kemudian nanti bisa dipublish, kita siap insya Allah untuk membantu menarasikan supaya semakin luas untuk diketahui insya Allah. Amin insya Allah. Kita tunggu ya para sejarawan juga untuk berbicara atau menulis tentang sejarah Islam di Sumatera maupun di Kalimantan atau di Sulawesi dan sebagainya ya, di kawasan-kawasan lain di Nusantara insya Allah. Pasti juga sangat menarik. Baik, sekali lagi jazakumullah khair Ustadz Salim dan juga Dr. Susianto atas kajian yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Dan para peserta sekalian, mungkin ada beberapa yang hal perlu kami sampaikan sebelumnya, bahwa pertama, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membeli buku Sang Pangeran dan Janisari Terakhir, kami tunggu sampai jam 11 malam ini. Silakan menghubungi admin untuk mendapatkan diskon khusus dari kami. Ya, ini buku. Nah, ini dia nih, diskon 20%. Ya, ini buku yang cukup fenomenal ya. Saya sering melihat warawiri di sosial media saya. Ini buku ini luar biasa. Insya Allah. Semoga berkah Ustadz atas narasinya, narasi sejarahnya. Luar biasa. Dan juga kami ingatkan untuk para peserta untuk juga mengisi kuesioner yang sudah kami siapkan untuk pengembangan lebih baik lagi dari Sadaqah Talks Forum kita pada kesempatan mendatang insyaallah. Dan jangan live group dulu untuk bisa mendapatkan informasi-informasi tentang Sadaqah Talks Forum berikutnya, bisa diikuti kembali. Juga terima kasih untuk para rekan-rekan kami, para sponsor dari Parfum Gue dan juga dari The Cuci. Nah, ini Parfum Gue, mengerti karakter dirimu seutuhnya. Mereka juga memiliki sebuah produk namanya parfum sholat 5 waktu. Jadi untuk sholat subuh, zuhur, bukan luhur ya. Nanti jadi isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Tapi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu dengan bau yang berbeda-beda. Dan juga dari The Cuci, bersih setiap waktu untuk karpet maupun furniture Anda, baik di kantor maupun di masjid, dan juga bisa dilakukan di rumah. Baik, juga terima kasih untuk para peserta sekalian yang sudah bersedia untuk hadir mengikuti acara kami, dan juga terima kasih jazakumullah khair jazak kepada para donatur yang sudah memberikan donasinya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami sampaikan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin berdonasi bisa melalui rekening yang ada di sini. Bisa di-tap saja QR code yang ada di sebelah kiri, atau melakukan transaksi transfer melalui BSM, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening yang tercatat di atas, atau BCA dan Bank BNI Syariah. Konfirmasi melalui nomor yang juga ada di situ. Baik, terima kasih. Kita berbahagia sekali dapat menyelenggarakan Sadaqah Talks Forum keempat ini dengan lancar, alhamdulillah, tanpa kurang suatu apa, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali kami ucapkan jazakumullah khair jazak kepada dua pembicara yang luar biasa, dan juga para peserta atau para pemirsa yang juga terima kasih sudah memberikan juga feedback serta pertanyaan yang luar biasa. Kita ketemu dalam Sadaqah Talks Forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.